Selamat malam sahabat GPIB yang terkasih, selamat Paskah untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Stella Patipelohi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kanaan Kenangan Mupel Kaltim 1. Sahabat GPIB yang terkasih, sebelum kita akan beristirahat, kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bacaan pada malam hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 15 sampai ayat 16. Sebelumnya mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh menyertai, memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab aktivitas kami dengan kasih Tuhan. Di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami supaya kami boleh bersama-sama mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu adalah tuntunan pada jalan-jalan hidup kami yang penuh dengan misteri ini. Bersabdalah Tuhan kepada kami, sebab kami dengan penuh syukur menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah bangkit bagi kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, Lukas 24 ayat 15 sampai ayat 16, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sahabat GPIB yang terkasih, semua kita mungkin pernah atau bahkan mungkin sering menjadi orang yang kehilangan konsentrasi atau fokus sehingga pikiran kita menjadi kacau, menjadi kosong. Pikiran yang kacau itu lalu membuat kita menjadi orang yang seringkali gagal paham, akhirnya gagal dalam meraih tujuan dan cita-cita hidup. Salah satu penyebab manusia mengalami kekacauan dalam pikiran dan akhirnya gagal dalam meraih tujuan hidup adalah karena seringkali terlalu fokus pada masalah hidup. Ia merasa bahwa ia adalah orang yang paling gagal, paling merasa bernasib tidak baik di seluruh dunia. Akibatnya semua hal baik, apa yang ada pada diri kita, semua berkat, bahkan tentang potensi, karunia yang ada pada dirinya seringkali jadi tidak terlihat. Di sini penghalang terbesar orang berpikir positif dan bersyukur adalah ternyata dirinya sendiri. Dalam pertumbuhan iman, sahabat GPIB yang terkasih, masalahnya juga hampir sama. Pertumbuhan iman seseorang menjadi mandek, menjadi terhambat, antara lain karena orang terlalu fokus pada dirinya. Orang lain pun tidak ia pusingkan. Akibatnya orang menjadi tidak bisa melihat Allah dan pekerjaan yang ada dalam hidupnya. Kadang-kadang kita gitu ya, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, terlalu fokus pada sebuah masalah hidup, terlalu fokus pada kehidupan yang menurut kita tidak berjalan dengan baik, sampai akhirnya kita lupa menghitung dan melihat apa yang baik dalam hidup kita. Hidup yang terlalu fokus pada diri sendiri juga berarti hidup yang menempatkan Allah berada jauh di sana dan terpisah dari diri kita. Dalam konteks ini, tema penghalang kabar keselamatan dalam renungan malam ternyata datangnya dari diri manusia sendiri. Ketidakmampuan mengucap syukur, terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri, bahkan menempatkan Allah berada di luar hidup kita adalah faktor atau penghalang terbesar untuk kita tidak bisa akhirnya merasakan kehadiran Allah
dan karya keselamatannya dalam hidup kita. Karenanya bacaan pada malam hari ini ayat 15 mengatakan mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Nah, kita tahu bersama bahwa setelah kematian Yesus, persekutuan para murid Yesus tercerai-berai seperti seorang anak yang kehilangan induknya. Kebergantungan yang sungguh sama ini tercipta telah menyebabkan para murid kehilangan gairah hidup. Apa yang sesungguhnya terlihat dari ayat 15 ini adalah bahwa kedua murid ini sebetulnya sedang kosong pikirannya. Mereka memang sedang berjalan-jalan ke Emmaus, asik ngobrol, tetapi hati dan pikiran mereka ternyata berada di tempat lain, di Yerusalem. Kadang-kadang kita seperti itu juga ya, ngobrol sama orang di dekat kita, tapi seringkali hanya tubuh kita saja yang di situ, tetapi pikiran kita di tempat lain. Karenanya kondisi ini seperti yang terjadi pada banyak orang yang sedang melamun dengan tatapan kosong, antara lain karena besarnya beban hidup yang sedang dihadapi. Akibatnya mereka sama sekali kehilangan fokus pada orang yang datang menghampiri mereka. Jadi kalau kita asik dengan dunia kita sendiri, kita asik dengan pikiran kita sendiri, kadang-kadang kita tidak pernah sadar ada orang yang datang menghampiri kita, atau bahkan kita tidak merasa bahwa ada seseorang yang menghampiri hidup kita. Terlalu berat beban hidup keduanya sehingga sosok Yesus tidak mereka kenali. Disinilah diri mereka adalah penghalang terbesar untuk mengenal Yesus, termasuk jadi tidak bisa mengenali karya kasih-Nya yang telah berkorban untuk keselamatan manusia. Ayat 16 dikatakan, namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sahabat GPIB yang terkasih, ayat ini mau mengonfirmasi ayat 15. Bahwa ada sesuatu yang menyumbat, menutupi mata jasmani dan mata batin mereka, sehingga mereka jadi tidak bisa mengenal Yesus yang padahal selama ini adalah rekan seperjalanan mereka. Apakah sesuatu itu yang dimaksud? Sesuatu itu adalah termasuk cara atau gaya hidup yang sering kita miliki. Mungkin saja kedua murid ini selama ini mempunyai target-target pribadi yang ternyata tidak terpenuhi karena Yesus telah mati. Pada umumnya, orang Yahudi itu mengidealkan seseorang Mesias politik yang akan menjadi pahlawan perang, mengalahkan para musuh, memberikan kedudukan yang istimewa pada para pengikutnya. Tapi pandangan ini ternyata tidak terjadi pada diri Yesus. Ia bukan Mesias politik yang diharapkan dan tentu saja itu sangat mengecewakan. Jika dugaan ini benar, maka salah satu penghalang yang membuat mata jasmani dan mata batin para murid tidak peka, bahkan tidak bisa melihat Yesus, tidak merasakan kehadiran Yesus adalah karena sebenarnya kita mengikut Yesus dengan motivasi yang jangan-jangan tidak murni. Motivasi yang palsu, motivasi ekonomi untuk mencari keuntungan pribadi, mungkin pangkat, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Akibatnya kita jadi tidak bisa menerima bahwa Yesus harus menderita, bahkan Yesus harus mati sebagai cara satu-satunya menebus dosa melalui kebangkitannya. Karenanya dari firman Tuhan hari ini sahabat GPIB kita diingatkan pada refleksi pertama. Ada banyak penghalang yang manusia miliki yang membuatnya tidak dapat melihat pekerjaan Allah dalam hidupnya yang telah memberikan keselamatan. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada hidup kita, pada diri kita, pada beban hidup, masalah hidup, atau mungkin capaian tujuan hidup yang tidak bisa kita dapat, sehingga kadang-kadang kita jadi tidak paham, tidak sadar, tidak tahu, tidak merasa bahwa ada banyak berkat-berkat Tuhan yang lain yang juga ada dalam hidup kita. Karena yang selalu kita lihat dan kita pikirkan hanyalah yang tidak ada. Sementara yang ada, kita tidak pernah pikirkan. Salah satu penghalang terbesar adalah motivasi kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Motivasi tidak murni dan hanya mencari untung belaka adalah sebuah penghalang utama dalam kita menerima keselamatan Tuhan.
Karenanya, kita dipanggil menyingkirkan semua penghalang itu dengan berusaha memurnikan motivasi kita dalam mengikut Yesus. Bahkan yang perlu kita sadari bahwa keselamatan manusia itu tidak diperoleh dengan instan, mudah dan murah, melainkan mahal harganya karena melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan begitu, sahabat GPIB yang kekasih, motivasi yang benar adalah motivasi ketulusan untuk ikut menempuh jalan hidup Yesus yang rela berkorban bagi banyak orang. Kedua, kita semua adalah orang yang dipanggil untuk meneladani cara hidup Yesus. Ia bukan seorang Mesias politik yang berusaha menggunakan kekuasaannya untuk meraih tujuan berkuasa secara duniawi. Sebaliknya, ia menempuh jalan yang berbeda, jalan penderitaan untuk mencapai tujuan lebih besar, yaitu keselamatan manusia dan dunia ini. Marilah sahabat GPIB yang terkasih, kita meneladani Yesus dengan bersedia menjadi seorang pelayan bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak selalu pusing, tidak selalu hanya mementingkan dan memikirkan diri kami dan kepentingan kami, tapi biarlah kami juga mau peka terhadap kehadiran Tuhan, mau merasakan berkat kasih-Mu dalam hidup kami. Bahkan ketika Engkau hadir pada kami pun kami bisa merasakan dan menikmati kasih-Mu. Biarlah kami semua diingatkan bahwa kami memiliki motivasi yang baik dan benar dalam mengikut Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun kami mau tetap setia, sama seperti Yesus yang setia menempuh jalan salib, jalan penderitaan karena kasih-Nya kepada manusia. Terima kasih untuk semua kami yang boleh mendengarkan renungan Night Call malam hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Hidup kami pribadi, hidup keluarga. Berkati jemaat Tuhan di mana saja berada. Berkatilah kami dalam keadaan apapun kami. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berada dalam perasaan gundah gulana, keputusasaan, kehilangan semangat, Tuhan pulihkanlah hati kami. Berkatilah kami semua yang berada dalam duka cita, biarlah Tuhan kuatkan dan hiburkan kami. Berkatilah semua kami di mana-mana tempat, lindungilah kami dalam menempuh jalan kehidupan kami. Berkatilah malam ini akan beristirahat, kiranya Tuhan menjaga melindungi kami, hingga besok pagi kami bangun dengan selamat sehat, dan kami juga boleh melakukan aktivitas kami yang baru. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan kasih tuntunan Tuhan. Hari esok kami tidak pernah tahu seperti apa, tapi kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu, sehingga dalam keadaan apapun kami tidak kehilangan pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa dan selamat istirahat.